Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami kelompok K4 yang beranggotakan Hasbia Molengku, Bese Erdawati, dan Niluh Nuryani akan memaparkan ruang kolaborasi modul 1.4 analisis kasus. Adapun kasusnya yaitu Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruangan kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruangan kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti bertanya balik kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, dari kasus tersebut, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu Suti yaitu posisi manajer, di mana pelibatan siswa dalam mencari solusi. Ibu Suti memberikan kesempatan kepada Dino untuk bertanggung jawab, kemudian mengajak siswa untuk menganalisis kebutuhannya. Anto, kancing bajunya dipasang, Dino belajar menjahit. Kemudian mengarahkan siswa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, yaitu mengarahkan Dino untuk belajar menjahit kepada Pak Irfan agar bisa menjahit kancing baju Anto. Selanjutnya, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Dino dikuatkan dengan penerapan restitusi melalui tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas anak. Ibu Suti mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Dino, sepertinya saat ini kamu sedang marah ya. Bu Suti membuat pernyataan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahkan mempertahankan diri adalah hal yang paling penting. Berikutnya, validasi tindakan. Dengan memahami kebutuhan dasar anak, kita bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada kasus ini, Bu Suti meminta Dino untuk memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif dibandingkan marah-marah. Dan berikutnya yaitu menanyakan keyakinan, menghubungkan keyakinan anak dan keyakinan sekolah. Pada kasus ini, Bu Suti bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati dan apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan.
Anto dikuatkan dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dengan memahami kebutuhan dasar anak, kita bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada kasus ini, Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Adapun penerapan restitusi, anak diberikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Dino diberikan alternatif untuk belajar menjahit kepada Pak Irfan. Adapun hasil restitusi yaitu Dino bersedia bertanggung jawab dengan belajar menjahit dan menjahit kancing baju Anto. Anto kebutuhannya terpenuhi yaitu kancing bajunya terpasang kembali. Mereka berdua dapat akur kembali. Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Adapun nilai kebajikan yang dituju adalah berakhlak mulia, bertanggung jawab, empati, pembelajaran, dan komunikasi, di mana murid diharapkan memiliki pribadi yang baik dalam menjaga hubungan baik sesama manusia. Pada kasus ini, Ibu Suti fokus pada penyelesaian masalah Dino dan Anto agar hubungan mereka kembali baik. Bu Suti meminta Dino untuk mencari alternatif lain ketimbang marah-marah dan berbuat kasar. Selanjutnya, Bu Suti mengajarkan Dino untuk bertanggung jawab. Nah, adapun refleksi dari kasus ini yaitu sebagai manajer kita harus melibatkan siswa dalam menemukan solusi, menganalisis kebutuhan dan mengarahkan siswa untuk memenuhi kebutuhannya. Penerapan restitusi dengan tahapan segitiga restitusi menghasilkan solusi pemecahan masalah yang efektif. Dalam menentukan keyakinan sekolah, hendaklah sesuai dengan nilai kebajikan universal sehingga akan lebih memudah diterima oleh anak. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.